Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ekon Official, Nota Analisa Pembiayaan PT Andira Agro Tbk, yang beranggotakan 1. Anissa Zahara, 2. Ayu Dia Safitri, 3. Ayu Wendrawati. Surat Permohonan Pembiayaan Jakarta Timur, 2 Desember 2022, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan PT Bank BCA Syariah Jakarta Timur. Hal permohonan pembiayaan. Dengan hormat, dengan surat ini kami bermaksud memperkenalkan perusahaan kami, PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur, kepada Bapak Pimpinan Bank BCA Syariah Jakarta Timur. Kami adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan. Sehubungan dengan akan dimulainya pembangunan kantor cabang perusahaan kami di Meta FC Building, Jalan Majen, DI, Panjaitan, KAF, Jakarta Timur, 13350, Indonesia. Maka kami berkeinginan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak pimpin dalam pembiayaan sebesar 5 miliar untuk modal usaha kami ke depannya. Besar harapan kami, penawaran ini dapat berakhir dengan kerjasama yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk lampiran awal, dalam hal ini kami menyertakan di antaranya 1. Laporan posisi keuangan PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. 2. Laporan laba rugi PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Yang ketiga, laporan arus kas PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Yang keempat, fotokopi KTP pimpinan PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan SIUP dan surat izin tempat usaha SITU. Nomor pokok yang keenam, nomor pokok wajib pajak atau NPWP PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Rekening tabungan yang ketujuh, rekening tabungan PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Yang kedelapan, akta pendirian PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Demikian surat permohonan ini kami buat. Untuk perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Francis Indarto. Nomor urut 001. Jenis prom nota analisis pembiayaan produktif. Kode VPP-PP-NAI-01. Nota analisa pembiayaan. Nomor 001 dari manajer pemasaran. Perihal permohonan pembiayaan murabaha. Dasar penelitian 1. Surat permohonan pimpinan PT Andira Agro Tbk. 2. Data-data yang diberikan pihak PT Andira Agro Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan nota analisa pembiayaan atas nama PT Andira Agro Tbk dengan hal-hal sebagai berikut. Permasalahan. Usaha pembiayaan ini dimaksud untuk pembiayaan modal kerja dalam diversifikasi usaha, khususnya pendistribusian produk PT Andira Agro Tbk. Yang dua, expectation dan persyaratan yang belum dipenuhi. Syarat-syarat pembiayaan existing sudah sesuai dengan ketentuan dan semua persyaratan sudah terpenuhi. Informasi umum. 1. Informasi umum. Nama pemohon PT Andira Agro Tbk, grup usaha pemohon Andira Agro Group, alamat kantor Meta FC Building, Jalan Majen, DI, Panjaitan, KAF, Jakarta Timur 13350, Indonesia. Telepon atau fax 62-8564955 / 85649656. Bidang usaha, perkebunan kelapa sawit. Keyperson YB Sri Sulistia. Existing facility. Selama ini, PT Andira Agro Tbk belum pernah menerima pembiayaan dari PT Bank BCA Syariah Jakarta Timur. Fasilitas dari bank lain. PT Andira Agro Tbk belum pernah menerima pembiayaan dari bank lain. Analisa aspek yuridis. 1. Legalitas pendirian usaha. PT Andira Agro Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Rati Gondo Kusumo Siswono
S.H.N nomor 90 tanggal 28 April 1995. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2-137.HT.0101.TH 95 tanggal 27 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 1258 tanggal 30 Januari 1996. Tambahan nomor 9 tahun 1996, perusahaan telah mengalami beberapa kali melakukan perubahan akta. Terakhir dengan akta Notaris Desman, S.H.U.M, nomor 33 tanggal 7 September 2021 mengenai perubahan pasal 4 ayat 3, pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 5, pasal 4 ayat 6, pasal 4 ayat 7, pasal 4 ayat 8, pasal 4 ayat 9, pasal 4 ayat 10, dan pasal sampai dengan pasal 29 PT Andira Agro Tbk. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dalam surat keputusan nomor AHUAH.03/046942 tanggal 04 November 2021. Legalitas usaha PT Andira Agro Tbk nomor 630, nama perusahaan PT Andira Agro Tbk, alamat kantor PT Meta FC Building Jalan Maijen DI Panjaitan, Kaf Jakarta Timur 1350, Indonesia. Lokasi kegiatan Jakarta Timur. Nomor telepon bisa saudara lihat pada slide kami. Jenis usaha perkebunan kelapa sawit, jenis izin usaha perkebunan kelapa sawit, jenis limbah, filter bekas, dan lain sebagainya yang menyangkut limbah hasil usaha tersebut. Nomor izin, nomor 737 tahun 2013, tanggal izin 03 Maret 2010. Instansi yang mengeluarkan izin Bupati Ban Yu Asin. Adapun syaratnya yaitu terdapat pada slide kami poin A, B, C, dan poin sampai 4. Selanjutnya, yang ketiga, legalitas permohonan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan yang diajukan ditandatangani oleh pimpinan PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur dan telah memenuhi peraturan dan anggaran dasar yang berlaku pada PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Analisis aspek manajemen. 1. Struktur organisasi, yang mana direktur utamanya yaitu Kahar Anwar, direkturnya pertama itu Francis Indarto, dan direkturnya Kahar Anwar, ketua Andre Handika Tessa Putra Z, anggota Dani Cahyadi, anggota Dani Samsul Effendi, komisaris utama Billy Ching, komisaris Wilson, komisaris Indian Vendem Andre Handika Tessa Putra Z. Riwayat perusahaan, PT Andira Agro Tbk merupakan produsen dengan kegiatan usaha yang dilakukan entitas adalah melakukan perkebunan kelapa sawit yang bermarkas di Jakarta Timur, Indonesia. Perusahaan didirikan pada tanggal 28 April 1995 oleh Anton Halima dan Salimin Prawiro Sumarto. Perusahaan memasarkan produk dan jasa properti ke kawasan Jakarta Barat dan sekitarnya, serta memasarkan ke seluruh Indonesia. Adapun manajemen perusahaan bisa saudara lihat pada slide kami. Terdapat yang pertama, kebijakan dalam perusahaan. PT ingin tidak memiliki pesaing dalam penjualan. Yang kedua, keputusan pada PT Andira Agro Tbk Jakarta Timur. Setiap bawahan memiliki seseorang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan segala kewajibannya, sehingga para bawahan mengetahui dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Yang ketiga, sistem informasi manajemen dengan beberapa komponen. Yang pertama, SDM,
Yang kedua, sumber daya hardware. Yang ketiga, sumber daya software. Yang keempat, sumber daya jaringan. Adapun poin yang keempat yaitu grup perusahaan. Dalam hal ini, PT Andira Agro Tbk tergabung dalam kelompok usaha Andira Agro Group. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu analisa aspek teknis dan produksi. Yang pertama yaitu gambaran umum pekerjaan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Andira Agro Tbk melakukan penyertaan properti dan real estate dalam perusahaan-perusahaan atau kegiatan lainnya yang terkait dengan perumahan atau bangunan. Kegiatan usaha utama PT Andira Agro Tbk adalah memproduksi produk dan jasa yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan kemudian dipasarkan langsung kepada konsumen. Dapat dilihat pada PDF. Lalu yang kedua itu lokasi untuk tempat produksi produk-produk tersebut di kawasan Jakarta Timur. Selanjutnya analisis aspek pemasaran. Sesuai dengan keputusan direksi PT Andira Agro Tbk yang dibuat dengan mesin teknologi canggih tentang pengadaan produk PT Andira Agro Tbk. Yang pertama itu produk yang dipasarkan. Produk dan jasa yang ditawarkan PT Andira Agro Tbk berupa kawasan perkebunan kelapa sawit dan minyak kelapa sawit yang berlokasi di Jakarta Timur. Yang kedua, kondisi pasar. Produk-produk PT Andira Agro Tbk yang menjadi kebutuhan masyarakat menengah ke atas yang selalu mengadakan pembaharuan dan kebijaksanaan supaya produk disukai oleh konsumen. Yang ketiga, pangsa pasar. Produk-produk yang ditawarkan ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas yang membutuhkan minyak kelapa sawit tersebut yang berada di kawasan Jakarta Timur. Yang keempat, kebijakan pemasaran. Promosi barang PT Andira Agro Tbk dilakukan seperti jual beli tandan dan melakukan kerjasama dengan PT lain. Selanjutnya, analisis aspek keuangan. Yang pertama itu adanya analisis laporan keuangan, yang kedua analisis cash flow. Perhitungan pembiayaan. Jenis pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli dengan akad murabaha. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh PT Andira Agro Tbk adalah 5 miliar. Bank menyetujui pembiayaan maksimal 80% dan PT Andira Agro Tbk menyepakati untuk membayar 20% dari dana sendiri dengan jangka waktu 3 tahun dan margin 10% untuk setiap 1 tahun. Angsuran pembayaran dihitung sebagai berikut. Yang A, pokok pembiayaan. 80% dikali 5 miliar sama dengan 4 miliar. Lalu yang B, margin bank. 4 miliar dikali 10% dikali 3 tahun itu 1,200 juta. Yang C, kewajiban diangsur. 4 miliar ditambah 1,200 juta sama dengan 5,200 juta. Lalu yang ke D, angsuran. 5,200 juta dibagi 36 bulan. Selanjutnya itu analisis aspek jaminan. Yang pertama, jenis jaminan. Jaminan yang diberikan oleh PT Andira Agro Tbk adalah mobil BMW 218i berupa aset tetap dengan nilai perolehan 717.000. Lalu yang kedua, status jaminan. Jaminan berupa PKB mobil yang merupakan aset tetap dari PT Andira Agro Tbk. Yang ketiga, asuransi. Mobil Land Rover Ranger diasuransikan pada PT Manira Prakarsa. Nilai pertanggungan sejumlah 6 miliar. Premi yang harus dibayarkan per 12 bulan adalah 2,5% dikali 6 miliar, sama dengan 150 juta. Selanjutnya, identifikasi dan mitigasi risiko. Masalah yang mungkin timbul adalah manipulasi sistem pencatatan akuntansi keuangan. Mitigasi dan risiko tersebut, PT Andira Agro Tbk menerapkan sistem pencatatan dokumen secara tepat, jelas, dan mencerminkan kondisi transaksinya. Tidak ada transaksi dana yang disembunyikan atau dicatat. Semua akan dicatat dan akan dibukukan. Masalah yang mungkin lagi timbul adalah pembiayaan macet.
Bank tidak akan menghadapi banyak risiko terhadap pembiayaan yang diberikan pada PT Andira Agro Tbk karena jaminannya cukup liquid. Usahanya bagus, lokasi strategis dan juga dengan pertumbuhan perekonomian yang ada pada PT Andira Agro Tbk sangat dibutuhkan. Di antara risiko yang dihadapi yaitu keterlambatan dalam membayar angsuran. Namun dilihat kegiatan usahanya, risiko ini sangat kecil terjadi. Dengan hal yang demikian, bank juga perlu antisipasi seperti memberi teguran dan kalau sampai PT Andira Agro Tbk dalam pengembalian angsuran, bank dapat langsung menyita atau merubah akta notaris atas nama bank yang dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya adalah usulan pembiayaan. Yang pertama, ketentuan umum pembiayaan yang dilakukan. Yang A, seluruh biaya yang timbul atas permohonan pembiayaan menjadi beban nasabah. Yang B, sebelum pembiayaan lunas, nasabah berkewajiban untuk yang pertama, mengutamakan untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank BCA Syariah. Yang kedua, menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank BCA Syariah termasuk pelunasan pembiayaan. Yang ketiga, menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Yang keempat, mengizinkan Bank BCA Syariah untuk memeriksa usaha dan aktivitas nasabah. Lalu yang C, selama pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank BCA Syariah, nasabah tidak diperkenankan untuk yang pertama, yaitu memindah tangankan barang jaminan. Yang kedua, mengikat diri sebagai penjamin hutang, menjamin atau menjual harta kekayaan perusahaan kepada orang lain. Yang ketiga, menggunakan uang perusahaan yang tidak berhubungan dengan usaha yang dijalankan. Yang keempat, meminta dinyatakan pilot. Lalu yang D, penyaluran pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan ketentuan jangka waktu pembayaran 3 tahun, dengan bank memperoleh margin sebesar 10% dari total pembiayaan. Yang E, keterlambatan pembiayaan denda terhadap tunggakan pokok. Lalu yang kedua, syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan. Yang A, telah melunasi seluruh biaya yang dibebankan. Yang B, menyerahkan surat permohonan pembiayaan dan segala syarat dan ketentuan mengenai pembiayaan. Yang ketiga, syarat-syarat penarik pembiayaan. Yang A, telah menandatangani akad pembiayaan. Yang B, telah menandatangani akad pengikatan sesuai dengan ketentuan selama masa pembiayaan. Dan yang C, menyerahkan dokumen yang terdiri dari daftar nama dan alamat. Yang kedua, tujuan dan limit pembiayaan. Yang keempat, syarat-syarat lain atau tambahan. Yang A, perubahan akad pembiayaan hanya dapat dilakukan searah tertulis dan ditandatangani oleh bank dan nasabah. Yang B, kelalaian dan keterlambatan bank dalam menggunakan hak dan kekuasaan sesuai dengan isi akad pembiayaan, tidak seperti sebagai pelepasan hak. Yang C, lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditetapkan kemudian oleh Bank BCA Syariah. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan. Baiklah, selanjutnya yaitu surat izin tempat usaha situ nomor 10.156.7882/2022. Nama perusahaan PT Andira Agro Tbk. Alamat perusahaan Meta FC Building, Jalan Mejen, DI Panjaitan, Kaf, Jakarta Timur, 13350 Indonesia, Jakarta. Bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Nama penanggung jawab Prancis Indarto. Luas uang usaha 18.750 hektar. Berlaku sampai 2028. Dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah Jakarta Pusat Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang izin usaha. Surat izin tempat usaha ini sebagai dasar untuk mengajukan surat izin lainnya kepada instansi yang berwenang mengeluarkan tempat usaha berlaku selama 6 bulan. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2022, Bupati Banyuasin Amiruddin Enoy.
Selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan. Dasar SK Memperindak RI nomor 289/MPP/Cap/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang ketentuan dan tata cara pemberian surat izin perdagangan SIUP Perda nomor 40 tahun 2008 tentang distribusi izin usaha perdagangan. Nama perusahaan PT Andira Agro Tbk. Alamat perusahaan Meta FC Building, Jalan Meijen DI, Penjahitan K, Jakarta Timur 13350 Indonesia. Nama penanggung jawab Prancis Indarto. Alamat penanggung jawab Senayan Residen Kaf E-3233 Jalan Patal Senayan RT RW 009/007 Kelurahan Grogol Utara. Nilai modal sebesar 30 miliar. Kegiatan usaha, penjualan dan pengembangan perkebunan sawit. SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan pertama, surat izin usaha perdagangan ini berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Kedua, pemilik penanggung jawab wajib melaporkan kegiatan usaha perdagangan 2 kali selama setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat 31 Juli, untuk semester 2 paling lambat tanggal 31 Desember. Ketiga, tidak berlaku untuk jenis perdagangan berjangka komoditi. Keempat, tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. Dikeluarkan di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2022. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jakarta Timur, yaitu Brian Pratama SEI. Selanjutnya, untuk akta pendirian bisa teman-teman lihat pada slide layar yang tercantum di layar. Begitu juga dengan pasal-pasal bisa juga dilihat di slide kami. Selanjutnya, yang terakhir bisa juga dilihat lampiran. Lampiran juga ada pada slide. Begitupun cash flow, laporan keuangan juga bisa dilihat. Sampai yang terakhir, analisis laporan keuangan juga bisa dilihat pada slide layar. Baiklah, itulah nota analisis dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.